ibunya sudah di asesmen bahwa makanan ibu yang ibu makan itu sebenarnya masih dalam taraf normal, tetapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Contohnya seperti makannya itu jaraknya terlalu lama, Bu. Misalnya kita makannya pagi jam 6, itu makan selanjutnya itu 3 jam setelahnya. Misalnya kita pagi makannya jam 6, makan lagi jam 9. Tapi itu terserah kita jam 9 itu makan jajanan atau yang lainnya, karena setiap 3 jam itu gula kita nanti terkendali setiap 3 jam. Kemudian untuk bahan makanan sebenarnya tidak terlalu bermasalah yang kita makan. Seperti makan nasi, tidak apa-apa, tetap makan nasi seperti 3 kali sehari. Kemudian kurangi minuman manis sudah dikurangi. Cuma untuk makan gorengan itu yang agak memberatkan ke gula darahnya. Kenapa? Karena adanya lemak dalam makanan itu bisa memperbesar kadar gula darahnya nantinya. Kemudian ibunya juga kalau di rumah misalnya lagi makan nih, memang harus dikurangi bahan makanan yang bisa menyebabkan gula darah itu agak cepat tinggi gitu. Misalnya kita ada makan gula pasir, atau bukan gula pasir sih, misalnya kita masak sayur atau apa, kan pasti ada gulanya sedikit, biar sedikit itu dikurangi. Kalau boleh kita pakai garam aja, enggak apa-apa, pakai garam aja. Gulanya kalau bisa pakai, kalau ada orang dulu itu bilangnya gula tebu kalau ada. Kalau enggak ada ya enggak usah pakai gula pemanis aja gitu. Atau misalnya kita makan buat sayur, misalnya sayur atau oseng, itu gunakan pemanis buatan kalau ada. Nah, biasanya kan ada tuh orang jual Tropicana Slim, kita sebut merek Tropicana Slim dan lain-lain. Jadi itu yang perlu disiasati. Sama kembali ke awal tadi, makannya ibu tuh perlu setiap 3 jam. Misalnya kita makan mulainya jam 7, nanti jam 10 makan lagi. Makannya tuh bukan makan nasi, makannya makan, misalnya ada jajanan nggak ya, arem-arem kah, atau lepat, buras misalnya, itu nggak apa-apa. Yang penting setiap 3 jam tuh terisi terus jam makannya, jangan sampai ada kelebihan jamnya atau malah kecepatan nggak bagus juga, Bu. Jadi tertumpuk dia gula darahnya. Kalau kita tepat waktu, artinya setiap 3 jam sekali, itu insya Allah gula darah kita terkendali. Dan juga karena kita gula darahnya tadi itu masih di atas 250, jadi perlu pemeriksaan berkala. Artinya paling tidak sebulan sekali kita periksa. Jadi untuk mengetahui seberapa sih gula darah kita. Misalnya kita masuk kerja hari apa gitu kan, dalam seminggu itu ada yang waktu kosong, itu sempatkan untuk periksa darah dalam sebulan. Nggak harus setiap minggu, nggak harus gitu. Sama untuk aktivitas fisik ini sebenarnya sudah bagus, karena turun kerjanya jalan kaki, ini lumayan jauh, sekitar 500 meter. Aktivitas fisik ini berpengaruh pada pengurangan kadar gula dalam darah. Jadi kalau kita habis makan, misalnya pagi tadi habis makan, terus kita turun kerja jalan kaki, itu sudah ibaratnya sudah terpecah lah, sudah terserap gula darahnya, enggak gula darahnya enggak terlalu menumpuk. Kalau kita mau coba, misalnya kita turun kerja, habis makan turun kerja, coba kita ada periksa, turun kerja kan jalan kaki, coba kita periksa berapa tuh gula darahnya, apakah turun atau enggak gitu. Soalnya untuk mengetahui berpengaruh enggak kita jalan kaki tadi dengan gula darah kita.
Terus itu untuk makanan yang dianjurkan, sebenarnya apa yang kita makan itu sudah bagus, nggak usah terlalu banyak yang dipantang, nggak usah terlalu banyak yang dibatasi, nggak usah, tetap kayak biasa. Cuma misalnya kita ada buat sambal sambal colet itu biasanya kan pakai gula kan, biasanya itu nggak usah pakai gula dulu, untuk paling nggak biar normal dulu. Nanti misalnya kalau sudah gula darah kita normal, makanya dalam setiap bulan itu kita ada periksa sebulan sekali. Misalnya ini bulan Juni, nanti Juli periksa lagi. Kalau memang udah normal, boleh sekali-sekali kita pakai gula, tapi jangan terlalu banyak. Sama garam, Bu, garam tuh juga secara tidak langsung pengaruh juga ke gula darah. Maksudnya garam di sini makanan yang terlalu asin. Misalnya kita makan apa yang pakai ya ikan kering, atau bahasa kutainya tuh pija kan. Nah, itu perlu kita batasi karena itu berpengaruh secara tidak langsung ke gula darah. Karena dalam satu hari kita ini yang normal itu sekitar 3 sendok teh normal. Untuk orang yang gula darahnya tinggi dibatasi hanya sampai 2 sendok teh dalam sehari itu, Bu. Jadi sedikit betul untuk dikonsumsi dalam sekali makan gitu. Jadi itu perlu dibatasi juga. Kemudian gorengan sudah yang tadi supaya dikurangi. Untuk sayur di sini sepertinya Ibu ini dalam satu hari sepertinya sayurnya agak kurang. Jadi kalau bisa setiap hari itu paling enggak dalam 1 kali makan sehari, 2 kali makan dalam sehari itu ada sayurnya paling enggak di 2 kali makan. Misalnya di pagi kan kita turun kerja, enggak sempatnya masak, paling enggak makan siang sama makan malam pakai sayur. Kalau bisa juga kalau memang kalau ada buah di rumah kan makan buah juga, Bu. Entah yang waktu sorenya itu makan apa ya, selingan sore, snack sore itu makan pakai buah. Terserah aja, buahnya sembarang aja, yang penting yang ada lah. Misalnya kalau ada semangka, kalau ada pisang, yang penting ada lah dalam satu hari itu seratnya, karena serat ini juga berpengaruh pada penurunan gula darah kita. Mungkin itu anjuran-anjuran dari kami. Ibunya ada yang ditanyakan?